Padahal yang ngomong sendiri ini juga harus bersabar. Tapi nggak ada salahnya, ini bisa jadi dicorokin sama Allah ya Bu. Saya kadang-kadang merasa begitu juga. Allah maha baik sama kita, akhirnya kita dicorokin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dibukain pintu kebaikan-kebaikan. Dalam hadis itu dikatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka dipekerjakanlah dia. Ista'malah, dipekerjakanlah dia. Jadi dipekerjain itu apa sih? Dikerjain sama Allah itu maksudnya apa? Dikerjain sama Allah itu. Ya, disibukkan dalam apa? Gitu. Dalam kebaikan. Jadi ketika sahabat bertanya, apa itu ista'malah? Nabi menjawab, waffaqahu bi amalin shalihin tsumma qubida alaih. Allah kasih taufik dalam kebaikan-kebaikan, amal soleh, tsumma qubida alaih, kemudian qubida alaih itu diwafatkan dalam keadaan itu. Jadi Allah kasih taufik untuk melakukan kebaikan, Allah bukakan pintu kebaikan, kemudian sesudah itu kita diwafatkan dalam keadaan melaksanakan kebaikan. Itu namanya ista'malah, dan itu tanda Allah mencintai kita. Jadi jangan buru-buru, kok aku lagi sih yang disuruh gitu. Kok harus ngerjain ini lagi sih? Jangan-jangan, ya bukan jangan-jangan, ya mudah-mudahan ini bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin kasih taufik kepada kita. Ya, kadang-kadang kita awalnya merasa kesulitan dengan satu amanah misalkan. Kita merasa kesulitan dengan, ya Allah susah banget nih belajar buku ini gitu. Tapi kita nggak tahu Allah menginginkan kebaikan apa sih. Sesudah kita baca buku ini ternyata Allah bukakan hikmah yang banyak. Allah kasih taufik untuk amal soleh. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Ya enggak? Dan kalau ilmu yang bermanfaat kan amal jariah Bu. Kita mati, ilmunya dipakai, kita dapat transferan padahal udah di alam kubur. Jadi kita masih disabar, dan kemarin saya kasih tanda di sini di halaman 146 ya Bu. Benar kan? Judulnya adalah sabar terhadap musibah. Kemarin kita sabar dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Sekarang sabar dalam menghadapi musibah. Yang mana musibah itu sudah sunnatullah. Allah udah janji dalam Al-Quran, walanabluwannakum, pasti akan aku uji. Gak mungkin enggak. Ya, ada waktunya naik, ada waktunya turun. Ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Ada waktunya kaya, ada waktunya miskin. Ada waktunya lapang, ada waktunya sempit. Watilkal ayyam. Jadi sabar dalam menghadapi musibah. Ya, menimpa apa? Bisa menimpa jiwa. Ada yang meninggal dari keluarga kita, ataupun harta. Kemarin Allah bukakan misalkan pemasukan yang cukup, sekarang berkurang pemasukannya. Ya. Ataupun keluarga, ataupun yang lainnya. Mungkin ada yang kalau di dalam bahasa Arab itu ada tahsinat, ada daruriyat, ya, ada kebutuhan-kebutuhan kita itu kan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Ada yang mungkin berkurang tersiernya aja, kemewahannya berkurang. Ada juga yang sekundernya yang berkurang, kendaraannya berkurang mungkin. Tapi ada juga yang primernya. Jadi nggak bisa beli beras. Ya, kontrakannya habis, harus cari tempat. Jadi orang beda-beda. Disebutkan ini dalam Quran surah Al-Isra, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ini sifatnya manusia. Suka putus asa kalau menghadapi kesulitan. Ya, padahal harusnya
Seorang yang beriman itu tidak boleh putus asa. Kemarin udah dibukain kan ayatnya? Putus asa itu sifatnya orang kafir. Kalau orang mukmin nggak boleh putus asa. Harus optimis. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali pula. Bukan inna ba'dal usri yusra, inna ma'a. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali seolah-olah kita kayak nggak percaya gitu sama ayat yang pertama, maka diulang. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-20. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, lagi kikir, sukanya ngeluh, lututnya sakit, pinggangnya sakit, jemuran numpuk, cucian hanya kita suka berkeluh kesah. Padahal kita nggak tahu yang kita keluhkan itu adalah tambahan pahala buat kita. Kalau kita ibadah lutut sakit sama ibadah lutut sehat, pahalanya gedean mana? Iya kan? Tapi jangan juga ngarep lutut sakit mulu. Pengennya kita sehat walafiat dalam lindungan Allah insyaallah. Jadi itu tuh tambahan pahala buat kita. Datang ke pengajian padahal kakinya sakit, sama datang ke pengajian kakinya sehat, pahalanya gedean mana? Ya sakit kan, tambahan pahala bagi kita. Jadi kita nggak tahu, kita gampang banget berkeluh kesah. Kemudian juga kikir, sifatnya manusia tuh kikir. Sebanyak-banyak mungkin manfaat ingin dicapai, sesedikit mungkin keluar biaya, keluar kos gitu kan. Itu yang digambarkan oleh Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Nah, kita di sini disuruh sama Allah untuk tetap tegar dalam menghadapi musibah yang memang tidak akan bisa dielakkan. Kita mau terima nggak terima itu nggak berubah. Ketentuan Allah itu mau diterima atau ditolak. Diterima nggak berubah takdirnya, ditolak juga enggak. Meskipun kita denial biasanya, menolak. Gitu. Biasanya begitu awalnya ketika orang kena musibah itu apa? Enggak gitu. Menolak dulu. Nanti kalau udah menolak baru dia bernegosiasi sama diri, dicerna-cerna dulu. Kemudian pada akhirnya baru diterima. Nah, kita diharapkan di sini sebenarnya yang namanya sabar itu min sodmatil ula. Nanti ada hadisnya, kita baca ya. Jadi kita disuruh tegar. Kemarin Bu saya dapat tayangan di Instagram. Ternyata kita itu punya kekuatan mental ketika apa? Ketika kita biasa melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Ini kan jemuran kan udah numpuk nih Bu ya. Kita pandang-pandangin nggak berubah tuh. Nggak pindah itu masuk ke lemari sendiri kagak begitu. Padahal pengen ngerjain yang lain dulu gitu. Pengen rasanya itu simsalabim hilang. Pengennya begitu. Tapi apa? Enggak. Ada dorongan rasanya nggak pingin ngerjain yang nggak kita suka. Nah, kalau kita terbiasa untuk melawan itu, mental kita kuat. Jadi kata dokter itu, dokter Bobby kalau nggak salah namanya, 2 yang bikin mental kita kuat. Kita jadi punya kekuatan mental, kita nggak rentan. Ya, diteror sama orang kita nggak gampang ngikut. Gitu. Itu kalau kita punya kemampuan atau melatih diri untuk melakukan apa yang kita nggak suka. Ya, mau baca Quran gimana Bu? Matanya gimana Bu? Ya, datang suami mau ngangkat pipi kan susah ya Bu? Jam segini baru pulang gitu. Jadi melakukan sesuatu yang kita
sebenarnya tidak suka itu bikin mental kita kuat. Itu yang pertama. Latihan yang kedua, kata beliau, itu adalah apabila kita punya ketahanan untuk melawan godaan. Punya ketahanan untuk melawan godaan. Itu dua hal itu yang bikin mental kita kuat, Bu. Ya, punya ketahanan atau punya keinginan untuk mengerjakan apa yang kurang disukai. Kalau yang disukai mah gampang, ya enggak? Emang hobi masak gimana? Hobi berkebun, seneng. Nah ini nggak seneng tapi dikerjain juga gitu. Nah itu kita bakal punya kekuatan mental. Yang kedua adalah punya ketahanan ketika menghadapi godaan. HP ini udah manggil-manggil, minta dipegang, ya nggak, Bu? Kasur, selimut udah manggil-manggil, pengen jadi punya ketahanan untuk melawan godaan. Ada yang tayangan yang bagus, kita berusaha untuk menolaknya, nggak ngikutin, gitu ya, menundukkan pandangan, mengabaikan. Ya, akhirnya kalau dua itu latihannya mental kita jadi kuat, katanya begitu. Saya pikir-pikir sama ya sama konsep Islam itu tentang kesabaran. Kan Nabi itu bilang apa? Bukanlah yang namanya kekuatan itu adalah dengan otot yang kuat, bukan. Kekuatan itu di sini. Kekuatan kesabaran. Ternyata betul kekuatan kesabaran itu pakai latihan dua itu tadi. Melakukan apa yang tidak disukai. Tentu dalam hal yang positif ya. Kalau yang disukai yang negatif dikerjain juga ya gak bagus. Dan yang kedua adalah ketahanan untuk godaan. Ini kita bisa kan puasa deh ya. Ya kan? Makanan yang biasa-biasa aja kan jadi terlihat sangat indah, berkilauan. Apalagi keluar dari kulkas gitu kan. Aduh, ini maghribnya kapan? Ketahanan ya dalam godaan. Wah, ternyata bener ya sama Islam itu. Semakin kita melatih itu, kita semakin kuat. Jadi kesabaran itu kekuatan, Bu. Kesabaran itu kekuatan. Kesabaran itu kan kelihatannya kan kayak lemah ya. Sabar lu ye, sabar lu ye, musibah, ikhlasin. Padahal kesabaran itu sebenarnya kekuatan jiwa. Benar nggak? Persepsi kita sabar itu kan kayak lemah kan? Karena kamu nggak mampu melawan ini, makanya kamu sabar. Padahal kesabaran itu kekuatan. Kalau kemarin saya dengar Dr. Jasim itu menyampaikan, akhlak itu pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang sumbernya dari akal, yang sumbernya dari hati, yang sumbernya dari bawah. Ada 3. Yang sumbernya dari akal, amanah, jujuran, kayak gitu. Yang sumbernya dari hati itu kayak kesabaran, gitu. Semangat. Itu bersumber dari kekuatan hati. Nah yang bawah, itu ketahanan kita untuk ifah. Menahan diri dari godaan, dari syahwat. Jadi 3 ini semuanya akhirnya keluar menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini disuruh sama Allah apa? Tetap tegar dalam menghadapi musibah yang memang tidak bisa dielakkan. Bisa dielakkan nggak? Nggak bisa. Memang sudah kata Allah, wala nabluwannakum Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, wala nabluwannakum. Apa aja yang diuji sama Allah? Sedikit rasa takut dan kelaparan. Ini kalau kita belajar hierarki Maslow, ada yang pernah dengar? Hierarki Maslow, hierarchy of need, terkenal tuh. Jadi kita itu punya piramida kebutuhan, hierarchy of need. Kita punya piramida kebutuhan, mulai kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan tingkat tinggi. Kebutuhan yang paling dasar itu apa? Makan,
minum. Terus rasa aman. Bisa makan, bisa minum, nggak aman Palestina. Gimana tuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau seandainya itu terjadi pada negeri yang orangnya nggak sabar, nggak seperti Palestina, udah kabur bu rakyatnya bu, ninggalin itu, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak aman, negaranya dibombardir gitu, pergi orang bu. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Di atas itu baru ada yang namanya afeksi ataupun hubungan. Kita itu ternyata punya kebutuhan untuk berinteraksi sama orang lain, bersosialisasi, kemudian menyampaikan rasa cinta, mendapatkan rasa cinta, itu kan juga kebutuhan kita. Tapi kebutuhan yang di atas itu, kalau yang nomor 1, 2 ini nggak tercapai, yang ini pun nggak akan berdiri di atas itu gitu. Sesudah itu baru eksistensi diri, keinginan untuk mengembangkan diri. Makanya mereka sesudah itu teorinya dikembangkan menjadi 2. Ada teori kebutuhan tingkat dasar sama teori kebutuhan tingkat atas. Teori kebutuhan tingkat bawah ini adalah kebutuhan yang sebenarnya kalau kita nggak bisa, orang lain bisa memenuhinya. Contoh ya, kan tadi kan makan minum aman ya, paling bawah tuh. Makan minum aman ini bayi misalkan, ya kan? Dia nggak bisa memenuhi dirinya, maka disuapin sama orang tuanya. Bisa tuh orang lain memenuhi kebutuhan dia, makan disuapin, minum dikasih mimi, nangis nggak ada rasa aman kita gendong. Demikian juga misalkan bukan bayi ini, orang cacat, ya, orang yang punya ini negara yang baik itu akan memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya, dijamin keamanannya gitu kan, diberikan makan. Kalau nggak bisa, orang cacat nggak bisa cari makan tuh bu, maka negara yang hadir di situ, jadi ada pihak lain yang memenuhi. Tapi kalau kebutuhan tingkat atas yang tadi tuh ya, misalkan seperti kebutuhan untuk saya ingin berprestasi, saya ingin bermanfaat untuk umat, itu nggak bisa orang lain memenuhi kebutuhan itu, dia sendiri yang harus berjuang. Kalau kamu tahu bahwasanya masyarakatmu itu tidak baik dan kamu ingin menjadi jadi orang yang influencer yang memperbaiki, maka kamu sendiri yang harus berubah, maka kamu sendiri yang harus bergerak, maka kamu sendiri yang harus berdakwah. Bisa nggak orang lain memenuhi itu? Nggak bisa. Dirinya sendiri meronta-ronta. Kenapa? Ini kondisi tidak benar dan saya harus berubah. Saya harus melakukan hal-hal ini. Jadi itu sampai dibagi 2 begitu bu. Ada kebutuhan tingkat dasar dan ada kebutuhan tingkat atas. Kebutuhan tingkat bawah itu bisa dipenuhi sama pihak lain. Kayak tadi bayi, orang cacat, dan sebagainya. Apakah itu orang tuanya, apakah itu panti sosial, ataukah negara. Tapi kalau kebutuhan tingkat atas, yang mana dia ingin, dia sadar Allah udah kasih akal kepada saya, maka harus saya gunakan. Gitu. Maka saya nggak bisa melihat masyarakat saya tidak kenal sama Allah, tidak kenal Rasulullah, akhlaknya masih buruk, maka saya harus melakukan sesuatu. Itu kan kebutuhan diri, gelisah dia kalau tidur ketika masyarakatnya tidak baik, dan kebutuhan itu hanya dirinya sendiri yang bisa memenuhi, ustadznya nggak bisa. Ibu punya kegelisahan seperti itu, saya yang menuhin bisa? Nggak bisa. Ibu sendiri yang bergerak. Nah, itu makanya kebutuhan tingkat atas. Nah, milikilah, kalau kita ingat hadisnya Rasulullah itu apa? Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sifsafaha. Allah itu mencintai perkara-perkara yang tinggi. Jangan cukup sama perkara yang remeh-temeh. Interaksi sama tetangga baper, nggak ngomong setahun. Sifsafaha itu terlalu remeh. Masa umat yang kokoh kayak gitu? Justru kita yang
wasil, sambung. Begitu dong. Jadi ayo kita masih di bawah apa udah tingkat atas nih? Kita masih ini tingkat bawah kebutuhannya apa udah kebutuhan tingkat atas nih? Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia. Wa yakrahu sifsafaha, dan membenci perkara-perkara yang remeh-temeh. Gara-gara begini enggak teguran. Gara-gara begini jangan. Lanjut ya. Jadi kemana-mana kan. Masuk ke tadi ya, Quran surah Al-Baqarah 155. Apa yang diuji sama Allah? Sedikit ketakutan. Sedikit loh, Bu. Sebagian, enggak seluruhnya. Kelaparan. Kekurangan harta. Ya kalau kemarin di rekeningnya 1M, sekarang 990. Pasti banyak juga ya. Ya kan berkurang juga itu. Kemudian kekurangan jiwa. Nah, ada yang meninggal dan buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan di sini apa? Ya udah tersier kan, Bu ya? Ya kalau kita beli beras atau beli buah? Tergantung, di rumah masih ada berasnya nggak tuh? Kalau jadi nggak bisa beli buah masih nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa beli beras, nah itu yang bahaya. Hah? Beli buah ya kalau ibu ya, nggak makan nasi. Oh, tuh kan? Ada contohnya. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qadarullah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sesuatu, kena musibah yang dia nggak sangka-sangka, maka dia mengatakan inna lillah. Ini nggak cuman sekedar di lisan, nggak cuman di teks ya. Kalau ada yang meninggal maka kita bilang inna lillah, bukan, tapi pengakuan diri bahwasanya aku ini punyanya Allah. Inna lillah, aku ini punyanya Allah kok. Wa inna ilaihi rajiun, dan bahwasanya kita ini akan kembali juga kepada Allah. Ya, jangankan harta kita, jangankan keluarga kita, jangankan rekening kita. Kita ini punyanya Allah. Kita ini punyanya siapa? Allah. Dunia ini punyanya Allah. Dunia ini punyanya Allah. Ya, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ya. Kalau orang itu kena musibah kemudian dia bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa keutamaannya? Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, rahmat dari Rabbnya. Masya Allah, dapat rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dia dapat petunjuk dari Allah. Jadi kalau dia kena musibah, sesuatu yang mengecewakan hati, dan mungkin dalam beberapa waktu itu dia nggak akan lupa gitu, karena besarnya musibah itu, ganjel gitu di hati. Ada nggak ibu pernah begitu nggak? Jadi ketika dengar sesuatu tuh seperti kena sambal geledek gitu, pernah nggak? Nah, sama. Jadi sesuatu yang nggak disangka-sangka, dan itu biasanya membekas ya
Di dalam hati itu kayak kepikir, kebayang, sulit dilupain. Hah? Gak bakal lupa, rasanya gak bakal lupa. Tapi alhamdulillah manusia itu dikasih lupa. Ibu tahu nggak? Ada orang tuh dari saking bapernya, ya kan, dia pernah bikin catatan di bukunya begini. Kata-kata dia sungguh menyakitkan. Sampai kapanpun aku tidak akan lupa. Dah, tulis di buku itu, terus buku itu lupa, keselip kemana-mana. Setelah berapa lama, dia buka lagi. Dia baca tulisannya yang lama. Sampai kapanpun aku tidak akan lupa. Waktu dia baca itu apa? Aku sudah lupa ini masalahnya apa. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita bilang apa? Sampai kapanpun aku tidak akan lupa. Tapi Allah karuniakan lupa sama kita. Dan akhirnya rasa yang mengganjal itu hilang. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang itu kita sendiri yang kita itu bikin drama kita sendiri. Makanya apa? Hati-hati sama pikiranmu. Kalau nggak salah Buya Hamka ya, kalau nggak salah ya begini. Dia ketemu sama orangnya bilang begini. Di Makkah itu ternyata ada pelacur. Oh ya, aku nggak tahu. Aku kemarin ke LA katanya, ke Amerika, malah di situ nggak ada pelacur tuh, nggak ada nightclub, nggak ada. Masa sih Amerika nggak ada? Nggak mungkin, pasti ada. Kenapa ini Pak Kiai kok ngomong begitu? Maksudnya apa, Bu? Karena kita menemukan apa yang kita cari, Bu. Kita biasanya menemukan apa yang kita cari-cari. Saya ulangi ya. Kenapa ini bilang di Makkah itu ada pelacur? Barangkali nyari, makanya ketemu. Nah ini Buya Hamka ketika di Makkah, ketika di LA gak ketemu tuh sama pelacur. Kenapa emang kagak nyari? Seperti isyaratnya yang namanya lalat, ya kan, selalu menemukan sampah, menemukan kotoran. Sebagaimana lebah selalu menemukan nektar, menemukan kembang. Yang dicari apa? Fokusnya ketemu dia. Yang dicari apa? Ya, yang dicari sampah, ketemu sampah. Padahal kembang itu ada di sampingnya sampah gitu misalkan. Karena dia fokusnya nyari kembang, nyari nektar, si lebah ini maka ketemunya apa? Kembang. Kagak fokus sama sampah di sampingnya. Tapi kalau lalat, kalau dia carinya memang di tempat yang kotor, yang ketemu sampah apa kembang? Padahal ada kembang yang cantik di samping sampah ini. Jadi kita itu menemukan apa yang kita cari-cari. Apa sih di komplek Taman Malaka Utara, apa ada majelis taklimnya? Kayaknya nggak ada. Nggak nemu kali. Nggak dicari kali. Padahal setiap hari ya, Bu. Masya Allah. Jadi apa yang kita cari itu biasanya kita temukan. Namanya bias konfirmasi. Konfirmasi bias. Bias conformity. Jadi hati-hatilah dengan yang kamu pikirkan. Kenapa begitu? Karena kita biasanya itu mengutip atau mencari pembenaran atas apa yang kita pikirkan. Contoh gini ya. Disuruh sama PKK masak soto. Di pikiran kita apa? Gua kagak bisa, nggak bakal bisa bikin soto. Akhirnya kita menemukan, kita mengutip beberapa alasan yang membuktikan bahwasanya saya memang nggak bisa bikin soto. Kita jadi otak kita sendiri berpikir,
Kan aku waktu dulu bikin soto kata orang-orang nggak enak, satu. Yang kedua, aku lagi kedatangan cucu, nggak mungkin aku bisa masak soto tuh kan. Dapat 2 alasan. Cari lagi, ketemu lagi nanti Bu. Itu namanya bias konfirmasi. Jadi kita itu selalu mencari pembenaran terhadap apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan pokoknya mau ngaji, ya kan? Yang tadi hambatan-hambatan itu akan kita cari solusinya. Oh, setrikaan beres dulu, ya. Oh, cucu-cucu udah rapi dulu, gitu. Jadi kagak diglendotin tuh kalau mau berangkat. Kita selalu mencari pembenar terhadap apa yang kita pikirkan, maka hati-hatilah dengan pikiranmu. Kan beneran kan? Nah kan, tuh kan. Jadi berpikirlah yang positif. Nah kalau ranah kita nih umat Islam nih apa? Berprasangka baik kepada Allah. Di saat kita lemah, di saat kita susah, kita tahu Allah Maha Kuasa, maka kita bilang begini, ya Allah, Engkau tahu hamba lemah, kuatkan hamba. Ya Allah, Engkau tahu hamba sakit, maka sehatkan hamba. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena memang betul-betul tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kelihatannya kita nggak bisa, memang sebenarnya nggak bisa kecuali dengan daya dan upaya dari Allah. Kalau kita ngerasa bisa, malah kadang-kadang dihalangi sama Allah supaya tuh, kamu itu hamba lemah, makanya minta sama aku, kata Allah. Jangan ngerasa sok bisa. Jadi itu enaknya jadi hambanya Allah itu. Ketika tahu, aduh susah, sulit, gimana ya nanti begini-begini, kan kita tuh kadang-kadang pikiran kita nanti gimana, gitulah pokoknya. Khawatir segala macam. Ya, tapi sesudah itu kita bilang sama Allah, ya Allah, Engkau tahu hamba lemah, kuatkan hamba. Itu sesuai dengan ayat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh maka akan dikasih jalan keluar. Cocok nggak? Cocok semuanya sama Islam ya. Jadi di sini dikatakan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk menapaki jalan kemuliaan. Ya, dapat petunjuk kan tadi kan? Nah, Rasulullah bersabda, yang namanya sabar itu adalah ketika pertama kali mengetahui suatu musibah. Jadi sabar itu bukan setelah 5 tahun baru sabar, itu bukan. Sabar itu ketika itu ujiannya, ketika itu sabar. Bahasanya apa? As-sabru fi sodmatil ula. Pada saat benturan pertama itulah sabar. Jangan nanti udah lewat baru aku sabar. Jadi sabar yang diharapkan di sini adalah mulai dari benturan pertama itu. Ya Allah. Ya. Mereka inilah yang akan keluar sebagai pemenang menghadapi hidup dengan penuh keberanian, mengubah musibah menjadi sebuah kebaikan dan senantiasa mengambil manfaat dari musibah yang ia rasakan, baik untuk di dunianya atau di akhiratnya. Rasulullah bersabda, orang yang beriman itu unik. Ya. Semua yang kena kepada dia itu adalah kebaikan. Dan itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Unik maksudnya mu'jab, menakjubkan. Kalau dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik bagi dia. Dan apabila dia tertimpa musibah dan dia bersabar, maka itu pun lebih baik untuk dia. Jadi semuanya baik. Kena sehat baik, kena sakit juga baik, kena kaya baik, kena miskin juga baik. Semuanya baik.
Dan kita dapat ujian kita masing-masing, benar nggak? Ada yang diuji sama suaminya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama orang tuanya. Dan jangan disangka yang namanya ujian itu cuman sakit, cuman kurang harta. Enggak, dikasih harta pun ujian. Malah pertanyaannya dua, kata Allah. Dari mana, buat apa kalau dikasih harta? Dari mana dapatnya? Buat apa dihabiskan? Jadi dikasih harta juga ujian. Masih ingat ya 3 orang yang diuji sama Allah? Yang satu botak, ya, yang satu gatal-gatal, yang satu buta. Itu kan disembuhkan tuh dari penyakitnya. Yang buta bisa melihat, yang botak jadi tumbuh rambut, yang gatal-gatal jadi sembuh. Plus dikasih kekayaan. Yang satu dikasih kambing bunting, yang satu dikasih sapi bunting, satu lagi kasih unta bunting. Terus diusap sama malaikat dengan 1 kali usapan. Itu hadisnya ada dalam Sahih Muslim. 1 usapan didoakan, kemudian diberikan kepada dia. Dari kambing, sapi sama unta ini masing-masing, wah, yang satu peternakan, yang satu susunya ini, dagingnya ini pemotongannya udah, pokoknya deh kekayaan yang berlipat-lipat. Sesudah itu Allah uji dengan 1 orang pengemis, malaikat yang menyerupai pengemis, yang dia kehabisan bekal di jalan. Aku minta 1 dong dari utama. Aku sibuk, gak ada waktu buat ngurusin kamu. Kayaknya aku ingat kamu. Bukankah kamu dulu yang gatal-gatal dan orang-orang menghina kamu? Enak aja. Aku udah dapat kekayaan karena orang tuaku juga udah kaya. Terus dia bilang begini, kalau hati-hati kamu, kalau yang kamu ucapkan tidak seperti kata-katamu itu, maka mudah-mudahan Allah mengembalikan kamu seperti semula. Yang itu yang botak. Kepada yang gatal juga sama, yang gatal-gatal. Hati-hati kamu, kalau yang kamu ucapkan nggak seperti itu, maka mudah-mudahan Allah kembalikan kepada seperti semula. Kemudian datang ke yang buta. Yang buta itu dikasih kambing. Malaikat yang menyerupai pengemis itu datang dan bilang, aku ini kehabisan bekal di jalan dan aku minta 1 dong dari kambing. Bukankah Allah telah ngasih nikmat kepadamu? Jadi diingatkan tentang nikmat berupa bisa melihat itu, langsung dia bilang, silahkan datang ke kandang, ambil sejumlah yang kamu mau, tinggalkan sejumlah yang kamu bebas. Silahkan. Jadi begitu diingatkan nikmat itu harusnya kita begitu. Ya Allah, ini adalah nikmat dan karunia dari Engkau. Hamba mengakuinya. Sesudah itu dia bilang apa? Enggak, aku hanyalah ujian dari Allah. Aku sebenarnya tidak butuh itu. Yang menguji kalian bertiga, 2 temanmu ini gagal dan kamu berhasil. 2 temanmu tadi itu gagal dan kamu berhasil. Dari hadis ini itu berkali-kali para ulama mengatakan apa? Yang namanya ujian itu nggak cuman keburukan, nggak cuman penyakit, tapi juga kekayaan, kesehatan, jabatan, popularitas. Ya, popularitas bisa dipakai kebaikan, bisa dipakai keburukan, kan Bu? Ya nggak? Zaman sekarang loh, medsos. Mau dipakai jahat bisa, mau dipakai baik juga bisa. Influencer tuh. Kamu mau jadi influencer kebaikan apa mau jadi influencer keburukan? Tergantung. Channelnya udah ada. Zaman sekarang, kalau zaman dulu harus masuk TV dulu biar ditonton. Sekarang tinggal online aja. Ya enggak? Dan kita menemukan tuh yang biasa kita kalau kita biasa nonton ceramah, nanti yang ditampilin sama YouTube-nya juga ceramah-ceramah, biasanya begitu. Kalau kita biasa nonton dangdut, yang ditampilin sama YouTube-nya dangdut juga. Kalau biasa nonton drakor, yang ditampilin, kenapa? Karena dia pakai algoritma kan.
orang-orang yang menyaksikan ini juga menyaksikan ini. Kalau kita suka masak-masak nih, ini nonton juga ini. Yang semisal itu. Jadi memang betul kata Allah ya, kita itu berkelompok-kelompok, zumaro, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro, berombong-rombong. Kita mau baik punya teman, mau buruk juga punya teman, jangan khawatir. Pada saat kita hijrah terus kita nggak punya teman gitu, ketemu sama teman-teman kita juga ya, jangan khawatir nggak punya teman. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi dikatakan di sini bahwasanya seorang mukmin itu mu'jab, unik. Semua yang kena kepada dia itu kebaikan. Kena musibah baik karena dia sabar, kena nikmat juga baik karena dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ini rezeki dari Engkau. Masya Allah. Nah, dalam hadis yang lain ya, Nabi membuat perumpamaan yang sangat indah. Ada putri beliau yang anaknya sakit, Bu. Jadi cucunya ya. Satu riwayat mengatakan Zainab. Tapi kemudian di riwayat tersebut sehat lagi gitu. Tapi ada juga yang mengatakan anaknya, cucunya yang lain yang sakit keras kemudian meninggal. Di sini putri beliau itu bikin surat, ngirim utusan untuk menyampaikan, sesungguhnya anakku mengalami sakaratul maut, maka datanglah. Ini cucunya sendiri loh, Bu. Nabi kan lagi dakwah. Ini cucunya sendiri. Sakit keras, anak kecil. Pingin apa? Pingin kakeknya datang. Nggak cuman kakeknya, Nabi juga, bukan? Maka dia kirim surat, sesungguhnya anakku sakit keras sakaratul maut, maka datanglah. Ya, atau ngirim pesan. Utusan ini datang kepada Nabi menyampaikan pesannya anaknya. Kemudian Nabi mengirimkan utusan dan memberikan pesan dijawab. Semua yang Allah ambil dan Allah beri adalah milik Allah. Ya, dan segala sesuatu memiliki batasan-batasan yang ditentukan. Maka bersabarlah dan berharaplah mendapatkan pahala. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya inna lillahi ma akhad. Bagus nih, Bu, kalimatnya. Sesungguhnya punya Allah, haknya Allah untuk ngambil. Karena ini punyanya Allah misalkan ya, maka ini haknya Allah untuk diambil. Benar nggak? Kita punya HP, kita taruh sini. Hak kita nggak untuk ngambil? Iyalah, kan milikku gitu. Nah, kita ini semuanya punyanya siapa? Punyanya Allah. Maka haknya Allah lah kalau seandainya mau diambil sama Allah. Kita tukang parkir, dititipin mobil. Terus pemiliknya datang mau ngambil. Jangan dong. Kita mau bilang gitu. Jangan dong, masa dia ambil. Enggak lah. Karena Allah lah yang memiliki, maka haknya Allah untuk mengambilnya. Innalillahi ma akhad. Haknya Allah untuk ngambil. Walahu ma a'ta. Dan haknya Allah juga untuk ngasih. Haknya Allah untuk ngasih, haknya Allah untuk ngambil. Bu. Bilang ianya yang kompak dong. Bu. Nah, kita mungkin punya musuh. Maksudnya musuh di sini bukan Israel. Orang yang nggak suka sama kita. Dia gini sama aku. Ternyata Allah mau ngasih kebaikan kepada dia. Gimana tuh? Kan dia nggak baik sama aku, kok dikasih karunia ini ya Allah, katanya. Lah, ente itu siapa?
siapapun, meskipun orang itu nggak suka sama kita. Mau dibukakan kekayaan boleh, mau akhirnya dikasih taubat juga boleh. Dia kan jahat sama aku, ya Allah, kenapa engkau kasih itu? Ente itu siapa? Jadi Allah lah yang berhak untuk ngasih, Allah juga yang berhak untuk ngambil. Ya. Walahu ma'ata wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu ada batas-batas yang telah ditentukan, ada kadar-kadarnya. Ternyata Bu, alam semesta ini semuanya ada kadar-kadarnya, Bu. Kapan waktunya rotasi bumi? Ya, kapan pergantian siang dan malam? Berapa ukuran oksigen di bumi ini? Berapa jumlah air yang ada di bumi ini? Itu semuanya pakai mikdar, dengan kadar tertentu. Air, ibu-ibu masih pada suka ngerebus air nggak sih? Apa pakai dispenser aja? Kadang suka ngerebus buat minum apa buat ngeteh apa buat mandi? Buat minum pakai direbus, Bu, nggak pakai dispenser sekarang. Pakai dispenser. Air berubah jadi uap ketika dididihkan sampai kadar tertentu 100 derajat. Air bisa beku ketika dimasukin ke kulkas, masuk ke. Jadi semuanya itu pakai mikdar, pakai ukuran-ukurannya. Dan yang menentukan ukuran-ukuran itu siapa? Allah. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Allah sudah tetapkan sunnah-sunnahnya. Kalau air dibekukan maka dia air ditaruh di 0 derajat maka dia akan beku. Air ketika dididihkan sampai 100 derajat maka dia akan berubah menjadi uap. Ya enggak? Semuanya itu dengan mikdar-mikdarnya, dengan kadar-kadarnya. Manusia juga begitu sama. Oh, yang sehat itu misalkan kalau gula di bawah berapa? Yang punya pabrik gula di bawah berapa? 100 berapa? 110. Itu normal 110. Itu kan? Kalau kolesterol harus di bawah 200. Ya kan? Jadi semuanya pakai kadarnya, pakai ukuran-ukurannya. Ya, jadi di sini kata Nabi wa kulla syai'in bi ajalim musamma. Segala sesuatu itu dengan batas yang telah ditentukan. Batas yang telah ditentukan. Ya. Yang kaitannya sama cucunya yang sakit, kata Nabi apa? Falyasbir wal yahtasib. Maksudnya Nabi begini, kalau memang bukan ajalnya, dia akan sehat kok. Dan ternyata menurut satu riwayat itu anaknya kembali sehat, meskipun tadi kritis banget. Alhamdulillah sehat. Ada yang pinginnya sehat, dibawa ke rumah sakit terbaik sampai ke luar negeri, ke Singapura. Tapi kalau ajalnya ya, jadi semuanya pakai kadarnya. Falyasbir, maka hendaknya kamu bersabar. Wal yahtasib, maka hendaknya kamu mengharap pahala. Karena kamu susah ngurusin anak ini pontang-panting, pada akhirnya sembuh, pontang-pantingmu itu bernilai pahala. Ya, olahraga kita kagak kurus juga. Olahraga kita ini bernilai pahala kalau diniatin pahala.
Jemuran aman? Kagak jemur. Dari kemarin kita ini apa namanya? Gak hujan kan? Kemarin gak hujan.